Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين. قالوا من يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الله هم أهل القرآن. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para dewan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah masuk ke dalam sebuah bulan, yaitu bulan Muharram. Alhamdulillah. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam hitungan Hijriyah. Jadi kalau dalam hitungan Masehi, bulan pertama itu adalah Januari. Kata orang Jepang itu Januari. Orang Jepang kan? Januari. Jadi kalau bulan yang pertama dalam hitungan Hijriyah adalah Muharram. Kalau dalam hitungan Masehi adalah Januari. Kalau kata orang tetangga Pangan Sabil, Januari. Kita ini orang mana kita? Orang Jonggoli. Kemudian bulan Muharram ini, bulan dalam Al-Quran ada 12. Inna lillahi 12 syahra. Sungguhnya Allah memiliki bulan yang 12. Apa itu? Ya, Muharram yang pertama. Maka ketika kita masuk ke Muharram, maka kita masuk ke dalam tahun baru Hijriyah, atau tahun baru Islam, atau tahun baru Hijrah. Sekarang jika dihitung tahun baru Islam, tahun berapa saat ini? Arba'umi'atin Jadi kita ini sekarang kalau tulis Hijriyah, sekarang tanggal 2 Muharram 1443 Hijrah atau Hijriah. Sekarang berapa sekarang? 2 Muharram 1443 Hijri. Uktubu hafizahullah. Isnan Muharram اكتب الآن فوق المجلس العلمي 2 Muharram 1 Hijrah. الهاء فقط، اكتب هاء فقط. بعضهم من معه دفتر وقلم، هذا ممتاز. وبعض الآخر معه دفتر دون قلم، هذا جيد. وبعض الآخر لا قلم ولا دفتر.
Khalas katabtum. Baik. Itsnan Muharram, wahid, arba, thalatha hijriyah atau hijrah. Al-muwafiq 11 Agustus. Al-an kam al-an? 11 Agustus 2021. Uktub. Fi jihatil ayman Itsnan Muharram Tarikh al-Hijri. Fi jihatil aysar 11 Agustus 2021. Kelas. Dan hebatnya lagi, kalian baru pertama kali nulis tanggal dalam Hijriah. Sahih? Sahih? Alhamdulillah. Jadi bulan itu ada dua versi. Pertama versi Islam, yaitu disebut dengan bulan Hijrah atau Hijriyah. Adapun bulan yang kedua yang dikenal bulan Masehi. Bulan pertama disebut dengan Muharram. Bulan yang pertama dalam Masehi disebut dengan Januari. Bulan yang terakhir dalam Masehi kita kenal dengan istilah Desember. Sekarang pertanyaan Ustaz, bulan terakhir pada bulan Hijriyah bulan apa? Ramadan. Rajab. Syab'an atau Sya'ban? Antum Sya'ban atau Syab'an? Jadi bulan yang terakhir dalam hitungan Hijriyah adalah Dzulhijjah. Qa'dah. Dzulhijjah. As-sahih Dzulhijjah. Uktub. Awwalu syahrin fil Islam Muharram wa nihayatuhu Dzulhijjah. Baik. Bulan Hijriyah khalas. Kata Nusra oleh tadi. Bulan Hijriyah adalah bulan yang mulai digunakan oleh sang pelopor Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab menjadi seorang pemimpin, khalifatan fil ardh, jadi seorang pemimpin. Kemudian beliau mengirimkan surat kepada gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Salah satu dengarkan. Umar mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Di situ ada tulisan, wahai Abu Musa al-Ash'ari, lakukanlah perintah ini pada bulan Rajab atau pada bulan Dzulqa'dah. Disebutkanlah satu bulan Islam itu. Kemudian sang penerima surat bingung. Ini Rajab, contoh Rajab atau Ramadan atau bulan hijrah apapun. Ini Rajab datang. Ini Rajab tahun ini apa tahun depan? Nah, jadi bingung. Ada perintah dari Umar, suruh dilaksanakan di bulan Rajab. Rajab yang mana? Contoh Ustaz bilang, insyaallah kita akan lulus semua pada bulan Desember. Gak usah angin, tahun berapa? Gak ada tahunnya. Jadi Ustaznya bilang, insyaallah kita akan lulus bulan Desember. Kalian akan nanya tahunnya tidak? Tanya.
Tahun berapa Ustaz? Tahun sekarang? Apa besok atau besoknya lagi? Maka oleh karena itu Umar bin Khattab mendatangkan kibarus sahabat, mendatangkan para sahabat yang udah senior, kibar fil ma'had min ar-rabi'ah ila an-nihaiyah. Itu kibar, SMA kibar, min ar-rabi' ila as-sadis kibar. Fil ma'had huna yang di pondok ada santri sighar. Ada santri apa? Sighar. Itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Namanya sighar. Jadi yang kelas 1 sampai kelas 3 namanya santri apa? Sighar. Jamak kalimah shaghir. Shaghir jam'uhu sighar. Kabir jamuhu kibar. Satu extension sighar atau kibar? La sighar wala kibar. Dibilang kecil gede, dibilang gede kecil. Soalnya dibilang kecil besar badannya, disuruh naik belum lancar. Itu jadi la kibar wala sighar. Khairul umuri awsatuh. Khairul umur awsatuh. Jadi kalau ditanya satu extension itu sighar apa kibar? Jawabannya khairul umuri awsatuh. Sebaik-baiknya perkara yang di tengah, tidak ke kanan, tidak kiri. Maka setelah dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, bagaimana ini kita menentukan tanggalan hijriyah? Maka para sahabat pun sepakat bahwa hitungan hijriyah dimulai bukan dari Nabi SAW dilahirkan, bukan. Umar, kita mengusulkan Nabi saat lahir itu bukan hijriyah karena Nabi lahir adalah dalam tatanan Islam, bukan. Kenapa bukan? Karena Nabi SAW lahir ke atas muka bumi ini, Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Ya udah, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, saat itu Islam belum berkembang. Yang Islam waktu itu masih Islam sembunyi-sembunyi. Dulu mereka belajar di sebuah rumah namanya Baitul Izz. Salah. Baitul Izz di situ. Baitul apa dulu namanya? Baitul Baitul itu punyanya si Arqam. Jadi kalau rumah itu punya si Agim, Baitul Agim. Cuma waktu itu namanya Baitul Arqam. Maka sepakat mereka semua bahwa penanggalan pertama untuk menentukan bulan Hijriyah atau penanggalan Islam yaitu dimulai dari hijrahnya Nabi dari mana? Dari kota Makkah ke kota Madinah. Itulah permulaan disebutnya tanggalan Islam. Hijrah min kalimah hajara, berpindah. Dan perpindahan Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah ini adalah perpindahan kemenangan. Karena nanti Rasulullah SAW di kota Madinah menjadi seorang pemimpin tertinggi dan membuat sebuah negara. Jadi kalau ada pertanyaan negara Islam yang pertama di mana itu? Di Madinah. Di mana ibu kotanya? Madinah juga. Siapa pemimpin pertama dalam Islam? Rasulullah SAW. Karena peristiwa itu sangat menegangkan. Suatu hari umat Islam 3 tahun sebelum hijrah, umat Islam sebelum hijrah mereka diboikot. Apa itu boikot?
Boykot itu adalah diputus semua hubungan. Dengarkan, akhwan, dengarkan maksud. Diputus semua hubungan. Contoh. Ada muslim 10. Ini banyak orang kafir 100. Contoh. Maka orang muslim yang 10 tidak boleh disapa, tidak boleh disalami, tidak boleh dicintai, tidak boleh dikasih makan, tidak boleh nikah dengan orang Islam, tidak boleh jual beli dengan orang Islam. Nah, kalau tidak bisa jual beli, mau makan apa? Itu namanya boykot. Itu namanya diboykot. Mereka itu diboykot. Sehingga ketika umat Islam diboykot di Makkah, mereka semakin tertekan, tergencet, dan tidak bisa untuk hidup lama-lama di Makkah. Kenapa? Lama-lama mati semua. Akhirnya Allah perintahkan untuk hijrah. Wahai orang-orang Islam, hijrahlah kalian dari kota Makkah, pindah kalian ke kota Madinah. Pindah kalian ke kota Madinah. Kemudian lihat Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, beliau tidak hijrah terlebih dahulu, tapi beliau menetap di kota Makkah sampai semuanya hijrah. Semua sahabat Nabi yang beriman kepada Rasulullah SAW itu hijrah. Kemudian yang paling hebat kisah hijrahnya itu ada 2. Pertama kisah hijrah Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah kisah hijrah Umar bin Khattab. Para sahabat ketika itu, sebagian dari mereka hijrah secara sembunyi-sembunyi, malam-malam, ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau ketahuan bisa dibunuh. Jadi dulu mereka itu beriman dengan nyawa. Sekarang kita beriman aman, tentram, tidak ada kehilangan nyawa. Itu patut disyukuri. Sekarang coba kalian dalam posisi itu, kira-kira pilih hijrah, kira-kira kalian pilih hijrah, tapi konsekuensinya bisa di-door, atau yang kedua kalian berbalik ke agama yang lain. Pilih mana kira-kira? Enggak, jawabannya enggak kompak. Pilih mana? Iya. Ya bisa. Allah. Maka Umar bin Khattab ketika itu, Umar, seorang laki-laki hebat, tinggi besar, jenderal pemimpin. Nah, itu hebat. Udah jenderal pemimpin. Maka beliau pun datang ke sekelompok para pembesar kaum kafir Quraisy. Jadi pembesar kaum kafir Quraisy itu lagi duduk-duduk di teras Masjidil Haram di Makkah. Lagi duduk-duduk. Kemudian Umar bin Khattab ketika hijrah tidak ngumpet-ngumpet. Karena Umar itu seorang yang laki, benar-benar laki. Tidak ada rasa takut di dalam hatinya itu. Umar bin Khattab. Maka beliau pun datang kepada tadi satu geng dari kaum kafir Quraisy. Abu Lahab, Abu siapa lagi? Abu apa lagi? Abu. Banyak abu di situ. Pada ngumpul tuh abu. Muslimah. Maka datang Umar bin Khattab. Datanglah beliau, kemudian beliau mengatakan, wahai para pembesar kaum kafir, wahai para musuh Allah. Lihat kalimatnya. Ini satu orang datengin satu geng. Oh, itu kan hebat. Satu orang datengin satu geng. Wahai para musuh Allah. Lihat kalimat pertamanya, wahai musuh-musuh Allah. Oh, itu kalimat hebat. Itu kalimat laki apa banci itu? Laki Umar bin Khattab. Maka beliau, wahai para musuh-musuh Allah, barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, pulang tinggal nama,
Saya tunggu di belakang bukit ini. Wah, subhanallah. Itu laki. Apa? Barang siapa yang mau anaknya jadi yatim, itu pedang udah di sini. Umar, jangankan manusia, iblis pun kabur dari Umar. Itulah Umar. Kalau kalian enggak, kalian pula yang kadang-kadang jadi iblis. Tapi tidak. Insya Allah semua salihun, qaimun, qaimat, hafizat. Pedang dulu itu bukan kayak potong sapi itu. Pedang panjang. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, pulang tinggal nama, ini semua geng ini saya tunggu belakang. Jalan rumah ke belakang, tungguin. Saya mau hijrah, siapa yang mau halangi saya? Saya mau hijrah. Ada yang mau halangi saya, ada yang mau mundur, ta'al. Nuqatil fi sabilillah. Nubaris. Tarik mana mubaris? Barasa yubarisu. Nuqatil berantem, perang. Nubaris duel. Nubaris fi sabilillah. Duel. Ta'al. Untuk kebenaran. Bukan pula kamu disenggol teman. Ta'al, siapa yang mau jadi anak? Ini khusus untuk musuh-musuh Allah. Begitu kalau ada musuh Allah. Bukan kamu dibantu. Gitu. Tadi adu Allah. Walaysa adu Allah. La anta wala adu Allah. Anta habib Allah. Amin. Nahnu inda Ustaz bersama Ustaz Nazil habib Allah. Kemudian Umar jalan. Kemana Umar jalan? Ke belakang bukit. Setelah Umar jalan ke belakang bukit, ditungguin sama Umar. Nah, ini pada datang kan tuh si abu-abu tadi itu. Ternyata ditunggu, tidak ada yang datang. Subhanallah. Begitulah Islam. Ketika punya power, ketika punya kehebatan, itu harus ditunjukkan kepada musuh Allah agar musuh Allah itu takut. Jadi menakut-nakuti musuh Allah itu bagus. Kenapa? Biar tidak meremehkan. Tapi kalau kita ini dianggap lemah, kemudian kita ini ditakut-takuti juga sudah takut, atau belum ditakut-takuti juga sudah takut, nah itu masalah. Makanya Allah mengatakan wa'iddu mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah kekuatan terbaik ini. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwwallah, untuk menakut-nakuti musuh Allah. Musuh kita siapa yang pertama? Al-jin, syaitan. Yang kedua adalah manusia. Maka ketika Rasulullah SAW, gimana ini Abu Bakar kita pergi hijrah? Maka ada sebuah ide bahwa beliau datang ke seorang anak muda. Anak muda ini adalah orang hebat, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Rasulullah SAW senior, tua, itu anak mudanya Ali bin Abi Thalib. Anak mudanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian, wahai Ali, nanti malam saya dengan Abu Bakar mau pergi hijrah. Dan orang-orang kafir Quraisy sudah pasti ke rumah ini dan pasti akan mengepung kita. Oleh karena itu, wahai Ali, saya minta malam ini kamu tidur di mana? Tidur di tempat tidur saya. Oh, ini taruhannya nyawa. Singkat cerita, malam sudah datang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Nabi.
Dikepung. Ketika dikepung, maka Ali bin Abi Thalib berada di mana Ali? Tempat tidurnya Rasulullah. Rasulullah SAW pun akhirnya dengan tempat yang khusus beliau keluar dan Allah tutup mata orang-orang kafir Quraisy hingga tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Allah hilangkan penglihatan mereka sampai Rasul lewat, kemudian didobrak pintu itu, kemudian dicabut. Itu semua prajurit sudah angkat pedang mau bunuh Rasul. Bayangin, mau bunuh Rasul dan yang bersama Rasul. Siapa yang bersama Rasul? Makanya Abu Bakar itu adalah orang yang spesial di hati Rasulullah SAW. Abu Bakar itu tidak bisa dibandingkan imannya dengan kita. Nyawa taruhannya oleh Abu Bakar. Maka beliau pun pada akhirnya jalan, dan ketika mereka kafir Quraisy sudah yakin, oh ini di dalam ini ada Rasulullah SAW, ada Muhammad ini, kita bunuh dia. Lihatlah Umar datang ke satu geng sendiri. Ini satu geng datang ke rumah orang. Jadi yang berani siapa? Yang pengecut siapa? Beraninya bareng Nubaris, duel kalau mau. Akhirnya Rasulullah SAW jalan. Kemudian ketika mereka masuk dalam sebuah kamar, disingkaplah selimut itu. Kemudian ternyata yang ada di dalam selimut itu adalah Ali bin Abi Thalib. Hei Ali, mana Muhammad? Kemudian Ali pun mengatakan, Muhammad telah pergi. Muhammad telah pergi. Tidak ada lagi. Maka mereka mengatakan, Muhammad telah pergi. Cari. Dicarilah Nabi Muhammad. Panjang kisahnya anak-anakku sampai nanti ada kisah next berikutnya. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW sampai di Madinah dalam keadaan selamat. Jadi kalau kita berada di sebuah tempat yang membahayakan iman kita, baik kita mau dibunuh atau di lingkungan itu iman kita nanti bisa turun, atau iman kita itu nanti bisa melemah karena banyak godaan, atau iman kita itu nanti di situ bisa berubah menjadi kafir, wajib hukumnya hijrah. Jadi oleh karena itu anak-anakku, hijrah. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, karena beliau tahu bahwa di kota Makkah sudah tidak bisa lagi ditempati. Kenapa? Karena sudah semakin kacau balau. Islam sudah tidak diterima. Kalau sudah terlalu lama hidup di Makkah bisa dibunuh. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya hijrah ke Madinah, dan ketika hijrah ke Madinah, disitulah awal mula kebangkitan sebuah negara Islam, sebuah kemajuan Islam yang dipimpin oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW didukung, dibantu, disupport, didorong oleh orang-orang hebat sekelilingnya, yaitu 4 orang itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat lainnya, sehingga jadilah sebuah negara Islam sampai akhirnya Islam bisa berkembang ke seluruh dunia ini. Alhamdulillah. Kalau Rasul tidak hijrah, maka tidak akan kita sampai saat ini beragama Islam. Itulah hebatnya. Maka anak-anakku sekalian, kalian ini sedang hijrah. Kalian semua ini sedang hijrah. Dari hijrah nonton TV, sekarang lihat Quran. Dari hijrah main handphone, sekarang baca Quran. Dari hijrah yang tidak baik, baca Quran. Ini udah hijrah, ini kalian semua ini hijrah. Kita semua ini hijrah saat ini. Hijrah. Jadi semua pahalanya ini adalah pahala hijrah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Coba kalian lihat, di luar itu lingkungan tidak bagus. Lingkungannya bagus tidak? Tidak bagus.
ketika kalian hijrah dari tempat yang tidak bagus ke tempat bagus, maka kalian insya Allah sudah mendapatkan pahala di hijrah. Oleh karena itu anak-anakku, maka yang terakhir ketika Rasulullah SAW bertemu dengan orang Yahudi di Madinah, kemudian bertanya, wahai Yahudi, apa yang kalian lakukan hari ini? Kemudian mereka mengatakan, kami sedang berpuasa. Kata orang Yahudi, oh, apa sebab kalian berpuasa? Kemudian orang Yahudi pun mengatakan, karena pada tanggal ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Firaun. Kata siapa? Orang Yahudi. Yahudi tahu karena mereka diberikan Alkitab, Maka ketika itu Rasulullah SAW pun mengatakan, wahai Yahudi, kami ini, saya ini dengan Musa itu saudara, sama-sama Nabi, dan kami umat Islam ini lebih berhak untuk berbahagia, lebih berhak untuk berpuasa dibandingkan kamu Yahudi. Kami lebih berhak dibandingkan kamu, karena Musa Islam agamanya, Musa menyembah Allah, kami menyembah Allah, kamu nggak menyembah Allah. Kemudian kami lebih berhak, maka adanya istilah puasa 10 Muharram. Tanggal berapa? 10 Muharram. Kalau sekarang tanggal 2, nanti tanggal 10 Muharram kita sama-sama puasa. Kenapa puasa di situ? Karena tanggal itu adalah tanggal di mana Musa diselamatkan dari Firaun. Dan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa 10 Muharram, maka Allah hapuskan dosanya yang lalu selama 1 tahun. Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 agar tidak sama puasa Islam dengan Yahudi. Ini penting, bahwa Islam selalu ingin membedakan diri dengan orang Yahudi. Maka kalau ada orang Islam yang mau mengikuti Yahudi, dia bukan umat Muhammad. Satu lagi, Rasulullah SAW selalu ingin agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya tahun depan masih hidup, saya akan puasa tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram agar saya dengan orang-orang Yahudi berbeda. Tapi akhirnya Rasulullah SAW wafat duluan. Maka boleh bagi kita puasa 9 Muharram dan juga puasa 10 Muharram. Tapi yang sangat disunnahkan dan yang mendapatkan pahala besar ialah puasa tanggal 10 Muharram. Jadi kalau tanggal 10 Muharram, sekarang hari apa? Hari Rabu. Sekarang betul kan 2 Muharram kan? 2 Muharram so? Masuk 3. Aliyom enggak? Ayo. Badal maghrib so? Idan al-an ithnan بالنسبة إلى تاريخ Masih yani. Berarti sekarang ini tanggal 2, 10 itu hari apa? Al-ashir ayyum. Al-ayyum wa al-tarikh 9 wala 7, 9 wala 18. Yaum Sabat? Yaum Arbi'ah. Kita hitung bareng-bareng. Sekarang 2 kan? Ghadan, salatan, arba'ah. Enggak usah. Itu mah iya pasti. Ghadan kan tadi 2, berarti tinggal 8. Sekarang hari Rabu kan? Ghadan, Khamis, Jumat, Sabt, Ahad, Itsnain, Tsulasa, Arbi'ah, Khamis. Khamis Ustaz? Khamis. Jadi Kamis depan kita puasa. Namanya puasa apa? Asyura. Ditelepon sama Umi sama Abi. Ya Abi, jangan lupa puasa Asyura.
biar abi kita dan ibu kita dosanya diampun. Selama berapa? Maka Islam anak-anak muslimin remaja ini kalau lulus nanti tidak boleh mengikuti gaya-gaya Yahudi, rambut panjang, kemudian dipotong pinggirnya aja, apa namanya itu? Coak, apa namanya itu? Pencepak yang mohak, kemudian yang perempuan juga tidak bagus, ya, tidak boleh. Itu jangan diikuti. Tapi masih ada di pondok ini yang celananya kayak pensil, masih ada yang ikhwan. Nah, itu bagian pengasuhan. Kasih waktu sampai akhir bulan Agustus, September masih pensil, kita kasih gunting. Biar pensil sama gunting jadi. Tidak boleh. Ya. Kemudian anak-anakku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bertemu dengan bulan Muharram. Dengan 10 Muharram kita diizinkan untuk berpuasa Asyura dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita halan wa mustaqbalan ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Allah ridai pondok ini, Allah ridai ma'had ini. Allah jadikan ma'had ini menjadi ma'had misali namudaji, ma'had percontohan insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.